Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan semua, guru sejawat dan kepada Bu Darata sebagai kepala sekolah beserta manajemen. Terima kasih atas dukungannya untuk menjalankan kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif dari kegiatan guru penggerak. Baik, perkenalkan saya Elisa Megawati, calon guru penggerak angkatan 11 di Kota Balikpapan. Terima kasih atas aplausnya dari saya. Ya, salam guru penggerak dari saya. Di guru penggerak itu salam guru penggerak. Jawabannya tergerak, bergerak, menggerak. Sama-sama ya. Salam guru penggerak. Senyum selama 30 detik bersama teman di sebelahnya yang berpasangan. Dan 30 detik ya. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 30 detik. Oke, Masya Allah. Bagaimana sinyal-sinyalnya untuk yang muda di sebelahnya? Bagaimana perasaannya mereka tersenyum? Tuhan untuk mendapatkan kesenangan itu dapat. Kemudian di sini kita dalam forum diseminasi, maaf ini keliru ya, harusnya diseminasi, yaitu kegiatan yang menyebarkan informasi yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Mohon maklumi ini diseminasi. Oke, untuk kesepakatannya dalam mengikuti kegiatan ini, pertama kita menghargai siapapun ya. Oke, setuju? Sepakat? Agar kira-kira apa nih Bu kesepakatannya untuk mengikuti diseminasi hari ini? Insya Allah sudah cukup ya. Oke, baik. Terima kasih atas responnya Bu Naima. Selanjutnya ikuti informasi berikutnya. Oke, nah di sini budaya positif tentu jelas kita sebagai profesi seorang guru itu menjadi guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Apa itu? Yaitu menerapkan konsep-konsep inti. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak, konsep-konsep inti itu ada 6. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif sini lebih menekankan pada disiplin diri, ya termasuk kita sebagai manusia ya, setiap manusia bisa mendisiplinkan dirinya, mengontrol dirinya untuk melakukan segala tindakan. Nah, dan kita di pendidikan berdasarkan arahan dari Kemendikbud untuk kurikulum merdeka itu menekankan membentuk profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, kemudian mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Kemudian ini motivasi, tadi konsep inti tentang disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia di sini motivasinya ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sehingga dia termotivasi untuk berperilaku seperti ini, begitu. Dan yang ketiga, motivasi, jenis motivasinya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, menurut Yang Muda mana yang paling ideal dan paling sempurna? Ya, yang paling terakhir, yang paling bawah. Ya, karena kalau yang atas hanya karena terpaksa, begitu ya, hukuman. Yang kedua, ya betul sekali. Kalau dapat sesuatu nggak dilakukan,
Oke, ya bunda semua. Jadi memang yang idealnya adalah kita arahkan anak-anak itu bisa berperilaku yang baik dengan motivasi yang ketiga ini, jenis motivasi yang ketiga. Nah, ini materi yang pernah kita dapatkan 14 Mei. Saya ambil dari Bunda Arita bahwa kalau anak-anak itu dikarenakan itu tadi kecanduan hadiah, dukungan, akhirnya ya berbeda bentuk karakternya ya. Ya, seperti itu salah satunya. Kalau ujian dia lebih berorientasi pada hasil. Dia nggak melihat prosesnya. Yang penting aku sudah dapat nilai bagus nih, aku dapat hadiah nih, dapat ujian gitu kan anak-anak. Ya. Nah, konsep inti yang berikutnya keyakinan sekolah atau kelas. Nah, yang di bagian ini saya baru dapatkan resapi di guru penggerak itu ada perbedaan dengan yang kita hadapi di sekolah, di kelas dengan anak-anak membuat sebuah kesepakatan peraturan. Nah, saya pikir peraturan ya peraturan gitu. Ternyata setelah dibedah di guru penggerak itu peraturan dengan keyakinan itu berbeda. Kalau peraturan saja, kalau keyakinan itu peraturan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Nih, di keyakinan sekolah ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kemudian ketika ada lokakarya, kami difasilitasi oleh pengajar praktek. Jadi di guru penggerak itu ada perannya masing-masing sebagai fasilitator di online-nya, di offline-nya itu ada praktek pengajar praktik. Kemudian kami yang dibimbing ini adalah calon guru penggeraknya. Nah, di situ lokakarya itu offline-nya kami berperan menjadi seorang guru dan murid. Di situ bagaimana membuat sebuah kesepakatan bersama. Urutannya adalah yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Jadi biasanya apa nih yang sering dilanggar di kelas? Yuk kita buat sama-sama dengan murid itu. Kita pimpin atau kita pilih murid yang bisa berpotensi interpersonalnya untuk memimpin. Apa saja nih yang pernah dilanggar? Oke. Kemudian yang kedua urutannya mengubah peraturan tersebut menjadi kalimat yang positif. Misalnya ada apa bunda? Peraturan yang pernah dilanggar oleh anak-anak? Berlari-lari di area belajar gitu ya. Nah, berlari-lari di area belajar itu termasuk positif atau negatif tuh ya kalimatnya? Negatif. Berarti positifnya berjalan. Oke. Misalnya anak-anak suka nyelonong keluar nih. Nah, artinya dia suka melanggar nih. Kelihatan tuh nilai kebajikannya belum ada nih. Yaitu belum ada kesopanannya. Nah, berarti peraturannya apa? Kalau sopan nilai kebajikannya. Kalau peraturannya apa nih? Meminta izin dengan angkat tangan seperti itu, atau meminta izin angkat tangan untuk meminta izin atau berbicara seperti itu kan masuk dalam kalimat positif ya. Kemudian di dalamnya sudah mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat itu berdiskusi dengan mereka. Tadi kan ada antara yang masih kalimat positif kan masih membingungkan, itu dipilah kira-kira mana yang baik, mana yang buruk. Nah itu dibuatkan namanya gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dengan menggunakan tabel T. Sini saya nggak mencantumkan kalimatnya. Jadi ketika diterapkan di lokakarya itu kita membuat diagram T dan diagram Y. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini yang tadi langkah pertama dan kedua, yaitu kita kumpulkan peraturan yang sering dilanggar anak apa saja. Kemudian kita buat kalimat positifnya. Kemudian sama anak-anak kira-kira ada nilai keyakinan apa
nilai kebajikan apa di dalamnya. Nah, seperti ini. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya adalah bertanggung jawab. Itu nilai kebajikannya. Nah, selanjutnya, nah ini yang dikatakan tabel T, sehingga membedakan mana budaya positif yang tampak sama yang tidak tampak. Datang tepat waktu, tampak anaknya ya. Kalau tidak tampak biasanya datang terlambat ya. Nah, tuh, ya seperti itu. Jadi kita mengenalkan ke anak, oh berarti kita harus memilih perbuatan yang tampak, yaitu ini, biar mereka tertanam, oh saya harus seperti itu, begitu. Kemudian di sini keyakinan contoh lainnya untuk tabel T, sama aja ya. Ini yang keyakinan berpikir positif. Selanjutnya ini sama juga. Nah ini yang tabel Y. Jadi Y ini di sini terlihat, yang di bagian dalam V-nya ini terdengar, yang di sebelah kanan berperilaku. Salah satunya nih, yang pertama menghargai pendapat orang lain itu terlihat. Terdengarnya apa ini Bu? Selalu siapa? Terdengar dengan ucapannya dia, ya kan? Kemudian berperilakunya apa? Dan dia berucap dengan tersenyum. Jadi anak-anak tahu, oh itu yang namanya nilai kebajikan, bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa diterapkan dengan perilakunya. Semakin serius gitu. Oke, ice breakingnya budaya kita sebut nama hewan maupun benda dengan menyebutkannya, kemudian diperuntukkan untuk yang dan benda siapa, sebutkan. Nah, menyebutkannya dengan huruf terakhirnya. Contoh, nama benda atau hewan. Ya. Saya ayam untuk Bunda Fifki. M. Bisa nama hewan maupun nama benda. Oh gitu. Belum mulai. Apel. Apel untuk yang disebut. Oke. Boleh, beda juga. Iya. Oke. Rambutan. Oke, tepuk tangan buat semuanya ya. Insyaallah cukup. Nah, seperti kita, baik yang belum sempat sudah menyimaknya, oh seperti itu. Nunggu. Ya, kita lanjutkan ya Yanda. Terima kasih. Selanjutnya kita ke konsep inti berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini bisa kita deteksi. Kadang kan kita suka gemes tuh sama anak-anak, kenapa sih kok dia gitu terus? Kita cari tahu, kita gali kenapa dia melakukan hal itu kepada temannya. Bisa jadi ada salah satu di antara kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi dari rumah. Begitu. Ya. Apa itu? Bentar, kita baca dulu yang ini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, well-being, kebebasan itu freedom gitu ya. Oke. Kemudian kesenangan, fun, dan penguasaan. Penguasaan itu power gitu ya. Nah, contoh studi kasus maksud dari kebutuhan dasar manusia. Nah, Ibu Zuleha, guru wali kelas 6A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa,
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zuleha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kenapa kok dia suka mengambil makanan mie temannya? Nah, Tommy, ya. Menurut bunda-bunda bisa disampaikan dengan suara nyaring? Masih lapar mungkin, Bu. Masih lapar. Berarti kebutuhan dasar dari kelima itu apa yang belum terpenuhi? Tadi ada survival, bertahan hidup berarti ya dia lapar. Nah, mungkin ada lagi yang berpendapat lain, mungkin bukan kebutuhan itu yang belum terpenuhi. Ada bunda-bunda, silakan. Nah, kenapa kalau dia suka ngerebut tangannya temennya gitu? Kenapa? Karena dia nggak punya. Usil. Kalau usil berarti dia merasa gimana setelah mengusilkan temannya? Merasa puas kan? Wah, senang dia melihat ekspresi temannya yang direbut begitu gitu kan. Artinya dia kebutuhan dasar kesenangan dari rumahnya itu belum terpenuhi sehingga dia usil di sekolahnya. Ketika temannya responnya begitu dia senang, wah lepas begitu ya. Kita lihat alasannya yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekalnya, makan siang. Maka kebutuhan dasarnya itu tadi yang benar sekali. Bisa alasannya dia kebutuhan survivalnya belum terpenuhi. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitakan orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kasih sayang dan rasa diterima oleh orang tuanya. Dia sengaja berbuat seperti itu biar ke papa dipanggil orang tuaku, biar orang tuaku memperhatikan aku. Gitu ceritanya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kemudian bisa jadi alasan ketiganya karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy ini sudah berusaha. Dia memiliki kekuatan, memiliki power. Nah, mungkin calon bakal pemimpin gitu ya, biasanya kan dia lebih memiliki kekuatan power yang kuat gitu ya. Nah di situ. Nah yang keempat di sini kebebasan. Kok bisa? Kebebasan belum terpenuhi karena dia merasa bosan dengan bekal yang dikasih ibunya itu aja. Bosan dia. Akhirnya dia berulah ngambil makanan temannya. Mencoba makan temannya beraneka ragam. Nah, jadi mereka Tommy itu berusaha untuk bebas lah dengan cara merebut makanan teman saya. Jadi sebenarnya dia ingin kebutuhan kebebasannya itu terpenuhi. Tidak terlalu ketat peraturan, nggak boleh ini nggak boleh itu, dia merasa nggak bebas gitu kan. Nah yang kelima kesenangan, itu tadi tertawa, wah dia senang berhasil buat Isa ke temannya. Nah, berarti dia udah terpenuhi kesenangannya saat musil gitu. Nah dari kejadian kasus tersebut kita sebagai guru itu harus memiliki posisi kontrol restitusi. Sebagai penggantinya bagaimana gitu ya. Di sini saya baru tahu juga ketika ikut guru penggerak. Mungkin kalau nggak ikut dan sering baca, sebenarnya itu termasuknya ya teori yang sudah pernah ada lama gitu ya. Yaitu kita guru itu sebagai penghukum. Sepertinya di zaman masa kecil saya maupun muda-muda yang sama, lebih sering orang tua ini lebih penghukum ya, terlalu ketat dan tegas. Yes. Nah, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kalau melihat teori yang ideal, tentu jelas kita pilih yang ideal, yaitu yang paling terakhir, guru sebagai manajer. Ya, intinya kalau manajer ini dia bisa menerapkan nanti konsep inti yang berikutnya, yaitu segitiga restitusi, yaitu dalam menangani masalah atau pelanggaran murid dilakukan di sekolah maupun di kelas. Ini gayanya ya, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol itu jelas kita berusaha menjadi manajer.
ya bagaimana caranya kita bisa mengontrol hati kita ini ya, supaya nggak terpancing dengan perilaku anak-anak yang beragam itu. Nah, ini manajer itu, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi sebenarnya kalau ada masalah itu tadi kita selesaikan masalah anak itu dengan kita ajak mereka mencari solusi. Makanya dikatakan posisi kontrolnya adalah manajer. Tapi kalau kita langsung memberikan konsekuensinya, ya bisa jadi itu merupakan posisi kontrol sebagai penghukum ya. Manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, ini segitiga restitusinya. Urutannya pertama adalah menstabilkan identitas. Dari identitas yang gagal, kita giring menuju ke identitas sukses. Setelah itu kita lakukan validasi tindakan yang salah, menanyakan kepada anak, memastikan tindakan itu bagaimana kak, termasuk salah atau benar gitu. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ketika menstabilkan identitas, ini yang dilakukan membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke sukses. Jadi anak ditanya nih, kenapa kak misalnya sering terlambat. Nah itu ketika loka karya kami dibimbing, caranya adalah langkah-langkahnya pertama menggali informasi dari si murid tersebut. Kita tanya baik-baik dengan mimik wajah kita yang ramah. Selanjutnya tahap validasi tindakan yang salah. Apa itu? Memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Oke. Yang sudah kita pelajari tadi, kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia seperti itu? Oh ternyata begitu. Oh itu alasannya. Berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi kita memvalidasi tindakan dia. Validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Contoh pertanyaannya seperti itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Apa ya kira-kira? Jadi diajak untuk memvalidasi tindakan yang salah itu seperti itu, yang benar itu seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita ajak mereka bagaimana caranya tidak terulang lagi. Diajak dia mencari solusi sendiri. Kalau juga tidak bisa, kita beri tawaran solusi. Terus bagaimana respon anak tersebut? Apakah setuju atau tidak? Seperti itu. Sampai betul-betul dia iya juga ya, sampai berpikir sehingga keyakinannya itu tertancap untuk berubah lebih baik untuk perbaikan yang tadi. Gitu. Ini contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ingat nggak kayak kelas yang sudah kita sepakati di kelas? Seperti itu. Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu lakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa? Pengennya bagaimana? Oke, kalau kamu pengennya seperti itu, apa keinginanmu untuk perbaikan selanjutnya? Itu ya, yang beda ya. Nah, ini dia. Jadi dari yang terkecil itu peraturan mengandung keyakinan itu bisa tumbuh di setiap anak, akan membentuk lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu bisa konsisten sehingga budaya positif pun terbentuk. Begitu. Jadi disiplin positif motivasi tadi sudah, perilaku manusia. Disiplin positif sudah, motivasi perilaku manusia sudah juga. Nah, ini konsep-konsep inti yang dipelajari di modul budaya positif. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita
menyusul ada guru penggerak berikutnya. Jadi kita bisa saling berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Oke, terima kasih Yanda Bunda semua. Rasanya menginspirasi akhir kata. Semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Salam